kabar Mirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Diva Rizka dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 17 edisi Kamis 11 Agustus 2022. Anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari mengungkapkan revisi Undang-Undang Narkotika dapat mewujudkan sistem baru dalam penindakan pelaku penyalahgunaan narkotika dengan memisahkan antara pendekatan kesehatan dan pendekatan hukum. Anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari mengungkapkan revisi Undang-Undang Narkotika dapat mewujudkan sistem baru penindakan pelaku penyalahgunaan narkotika dengan memisahkan antara pendekatan kesehatan dan pendekatan hukum. Hal tersebut disampaikan Taufik Basari saat rapat dengar pendapat tim kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kapolda dan Kepala BNNP Bengkulu dalam rangka menyerap aspirasi dan masukan untuk revisi Undang-Undang Narkotika. Taufik Basari menyatakan tingginya kasus penyalahgunaan narkotika dan masalah kelebihan kapasitas lapas selalu menjadi perhatian Komisi 3 terkait proses hukum bagi para korban atas penggunaan narkotika. Untuk itu, revisi Undang-Undang Narkotika sangat diperlukan untuk membedakan hukuman dan tindakan kepada pengedar, bandar, dan korban penyalahgunaan narkotika. Karena saat ini Komisi 3 sedang membahas revisi Undang-Undang Narkotika, maka kita juga ingin meminta masukan terkait dengan implementasi penanganan narkotika di wilayah hukum Bengkulu ini. Ya, tadi ada BNNP dan Polda Bengkulu. Kita ingin mengetahui apakah selama ini terdapat kendala-kendala untuk memastikan bahwa pemakai narkoba itu harusnya direhabilitasi, ya. Kendala apa yang mereka alami. Nah, terkait dengan pendekatan hukum tentunya kita berharap bahwa yang kita kejar dalam penegakan hukum adalah bandar-bandar, ya, pengedar-pengedar besar. Jadi bukan pemakai yang barang buktinya 1 gram ke bawah dan sebagainya. Jadi kalau 1 gram ke bawah ya sudah, itu adalah pemakai dan kemudian direhabilitasi. Tapi supaya fokus maka penegakan hukum kita tujukan kepada pengedar dan bandar-bandar. Nah, sehingga konsentrasi ada di situ. Yang kita kejar adalah penjahatnya, bukan korban dari penyalahgunaan narkotika. Taufik Basari berharap sistem baru dalam penanganan kasus narkotika dapat menyempurnakan payung hukum yang selama ini belum maksimal. Revisi Undang-Undang Narkotika juga harus mampu menjawab tantangan perubahan zaman dan kebutuhan semua pihak. Dari Bengkulu, Koko Nugroho melaporkan. BUMN memiliki peran sebagai agen penciptaan nilai dan agen perkembangan. Untuk itu, anggota Komisi 6 DPR RI mendorong BUMN meningkatkan peran secara maksimal agar nilai investasi di Aceh semakin berkembang dan perekonomian Aceh meningkat. BUMN memiliki peran sebagai agen penciptaan nilai dan agen perkembangan. Untuk itu, anggota Komisi 6 DPR RI mendorong BUMN meningkatkan peran secara maksimal agar nilai investasi di Aceh semakin berkembang dan perekonomian Aceh meningkat. Dalam kunjungan kerja reses ke Aceh baru-baru ini, Rafli mengatakan BUMN di Aceh harus faktual dan mampu membangun komunikasi yang produktif. Misalnya, Pertamina di Aceh harus mampu dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Aceh agar menarik investasi lebih banyak dan berkembang di Aceh. Semenjak peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2015 bahwa wilayah kerja Pertamina itu sudah masuk kepada wilayah regulator daripada Badan Pengelola Migas Aceh, di sana ada BPMA. Nah, kenapa ini penting menurut saya adalah bagaimana sumber daya manusia yang ada, sumber daya alam yang ada itu bisa terkelola secara baik. Kita ingin nilai investasi juga semakin berkembang untuk Aceh. Bagaimana peran BUMN itu lebih. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Muslim menyoroti keberadaan kawasan ekonomi khusus Arun Lok Semawe. Ia meminta komitmen Pertamina dalam penyelesaian proyek KEK tersebut agar memberi manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat Aceh. Misalnya, terbukanya lapangan kerja dan pengembangan industri di Aceh. Sudah sekian tahun ini kan KEK Arun ini masih mandek-mandek aja. Biarpun hari ini kelihatan Pertamina sudah komit dengan menunjuk PAG sebagai pelaksana persiapan KEK Arun. Ini tentu kita harapkan komitmen Pertamina harus betul-betul sana. Jadi sehingga dampak secara langsung buat masyarakat dan khususnya pemerintahan Aceh dirasakan betul. Termasuk bagaimana bagi hasilnya, peluang kesempatan kerjanya, pengembangan industri, tentu kita harapkan bisa maksimum. Yang kedua, masalah jaringan gas. Dari Aceh, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Badan Keahlian Setjen DPR RI melanjutkan kerjasama dengan Universitas Tadulako
sebagai bentuk keterbukaan DPR RI dalam proses pembahasan rancangan undang-undang dengan melibatkan sivitas akademik. Badan Keahlian Setjen DPR RI melanjutkan kerjasama dengan Universitas Tadulako sebagai bentuk keterbukaan DPR RI dalam proses pembahasan rancangan undang-undang dengan melibatkan sivitas akademik. Dalam kunjungan ke Universitas Tadulako di Palu, Sulawesi Tengah, Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI, Innocentius Samsul mengatakan, kerjasama ini merupakan salah satu bentuk komitmen dalam memperkuat lembaga DPR RI. Innocentius menilai, masukan dan data yang diperoleh dari universitas sangat diperlukan, baik dalam menyusun naskah akademik maupun untuk mengkaji RAPBN. Dan di dalam MOU yang awal pada tahun 2017 bahwa MOU ini ada berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang lagi dan sekarang saatnya memang untuk diperpanjang dan kami rasa itu perlu karena banyak kegiatan penyusunan naskah akademik, lalu kajian-kajian untuk APBN dan pengawasan itu butuh kerjasama data, resources dari perguruan tinggi. Rektor Universitas Tadulako, Mahfud, menyambut baik terjalinnya nota kesepahaman antara Badan Keahlian Setjen DPR RI dengan Universitas Tadulako yang memberi ruang bagi ahli hukum dari Universitas Tadulako untuk berkontribusi dalam proses pembahasan rancangan undang-undang, salah satunya RUU tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Timur. Ada di legislatif. Saya kira itu yang sangat penting ke depan. Universitas Tadulako akan memberikan kontribusi yang positif terhadap penyusunan rancangan undang-undang yang akan dihasilkan oleh Badan Legislatif melalui Badan Keahlian DPR RI. Dari Sulawesi Tengah, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemindahan ibu kota tentunya memerlukan perencanaan yang matang dan pertimbangan yang perlu ditinjau dari berbagai aspek. Informasinya sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. TVR 17, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur nampaknya akan segera dilakukan setelah rancangan undang-undang tentang IKN telah disahkan oleh DPR RI menjadi undang-undang. Dalam menjalankan rencana pemindahan ibu kota negara yang baru, pemerintah diharap melakukan persiapan yang matang guna menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.
Berikut liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN baru yang direncanakan pemerintah telah disahkan dalam undang-undang dan diperkirakan akan memakan waktu selama 23 tahun, mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2045 yang akan datang. Melihat kemampuan ekonomi negara yang belum memungkinkan untuk menyelesaikan perpindahan Ibu Kota Negara, undang-undang memberikan kesempatan bagi pemerintah mengawal proses pembangunan agar jadi Ibu Kota yang layak untuk Indonesia. Ditemui di Nusantara II, Senayan, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad mengatakan pembangunan IKN tidak harus selesai dalam 23 tahun. Hal ini didasari dengan penerimaan negara terhadap pajak, kenaikan harga global, dan lain sebagainya. Ia mengungkapkan gejolak ekonomi yang terjadi pada dunia akan berdampak hingga ke Indonesia. Saat ini komoditas yang diperlukan dalam pembangunan Ibu Kota Negara diperkirakan akan berasal dari impor. Ya kita lihat tax ratio kita, penerimaan pajak kita. Ada peningkatan nggak? Betul, di kuartal pertama tahun ini, di semester pertama tercapai targetnya, bahkan melebihi. Tetapi apakah setelah, apakah kenaikan harga komoditas seperti batu bara, sawit, dan beberapa komoditas global lainnya itu akan terus terjadi di tahun depan? Kan belum tentu, karena itu sifatnya volatilitas, up and down, dan akibat gejolak dan bukan fundamental ekonomi kita. Nah, itu akan mempengaruhi tax ratio penerimaan pajak kita. Kalau penerimaan pajak kita terus melebihi target, berarti defisit kita bisa menurun. Kalau itu berarti APBN kita lebih sehat, maka kita bisa genjot pembangunan infrastruktur utama kita. Kamrus Samad berharap pemerintah lebih bijaksana dalam pembangunan IKN agar stabilitas laju ekonomi Indonesia tetap stabil dan daya beli masyarakat tetap terjaga, sehingga rakyat Indonesia masih bisa bertahan usai pandemi COVID-19. Dalam seminar bertajuk Mendukung Pembangunan IKN Berkelanjutan di Hotel Grand Kemang, Jakarta belum lama ini, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Atianto Busono memproyeksikan kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN di Kalimantan Timur mencapai 43,7 triliun rupiah selama 2022 hingga 2024. Adapun biaya tersebut merupakan total dari estimasi kebutuhan sumber daya material dan peralatan konstruksi seperti aspal, semen, baja, beton pracetak, dan peralatan lainnya. Sementara itu, hingga kini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyatakan terdapat 2 kontrak proyek pembangunan di IKN baru yang masih belum digarap akibat belum cairnya anggaran. Dengan total 43,7 triliun rupiah, Kementerian PUPR harus memprioritaskan anggaran tersebut untuk pembiayaan pembangunan objek vital di Ibu Kota Negara baru demi menjaga efektivitas dari APBN. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyarankan Menteri PUPR memanfaatkan anggaran IKN baru untuk objek vital. Ia menekankan skala prioritas dari APBN harus lebih besar daripada swasta. Kita paham sekali bahwa pembiayaan yang dibutuhkan untuk IKN ini sangat besar, sehingga kami menyarankan ke Pak Menteri untuk penggunaan APBN kita sedapat mungkin ditujukan kepada objek-objek vital atau yang kira-kira swasta tidak bisa masuk ke wilayah itu. Kami menyarankan agar supaya proyek-proyek yang kira-kira atau kegiatan-kegiatan yang kira-kira bisa diambil alih pembiayaannya oleh swasta dapat lebih mengedepankan investasi swasta daripada APBN kita. Kami mendengar bahwa ada rencana dari Kementerian PUPR dalam hal ini Dirjen Sumber Daya Air untuk membangun bendungan baru lagi. Mungkin untuk saluran air bersih ini kita bisa berikan kepada swasta Bapak untuk bisa berinvestasi dalam hal penyiapan air bersih di IKN ini. Tak hanya anggaran, DPR RI menilai perlu relaksasi aturan atau persyaratan dalam pembangunan IKN untuk memberikan kemudahan dan mempercepat pembangunan sekaligus menjadi komitmen dan kontribusi pemulihan ekonomi nasional. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan indikasi bahwa penyelewengan dana umat yang dilakukan oleh oknum di jajaran pimpinan Aksi Cepat Tanggap atau ACT bisa saja digunakan untuk membiayai aksi terorisme. Lalu benarkah ada dana ACT untuk aksi terorisme? Informasinya sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 17, Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menyatakan dari hasil penelusuran telah ditemukan indikasi aliran dana dari ACT untuk kepentingan pribadi dan dugaan aktivitas terlarang. PPATK telah menyerahkan penanganannya kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Bagaimana respon DPR RI terkait hal ini? Untuk lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan kami, Fitian Aunilah, dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat siang pemirsa DPR Parlemen, saat ini saya sedang bersama salah satu dari anggota Komisi 3 DPR RI, yakni Romo Muhammad Syafi'i dari fraksi Partai Gerindra, di mana saya akan membahas terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan dana kemanusiaan yang dilakukan oleh organisasi ACT atau Aksi Cepat Tanggap yang saat ini sudah ditangani oleh Bareskrim atas laporan PPATK. Baik, selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Langsung saja nih Pak, saat ini Bareskrim sudah turun nih Pak untuk menangani kasus ini. Nah, kira-kira tindakan seperti apa nih yang harus dilakukan oleh Bareskrim untuk menangani kasus ini? Ya, bahwa kita kenal ya ACT, Aksi Cepat Tanggap ini kan selama ini menjadi sesuatu yang diharapkan umat ya untuk menyalurkan bantuan yang mereka kumpulkan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Bahkan selain mereka yang terkena musibah, bencana, ini juga sampai bantuan kepada korban-korban, korban-korban pembunuhan, penyiksaan yang dilakukan oleh the real teroris ya, yakni Israel. Dalam hal ini adalah warga Palestina. Sehingga yang memberikan bantuan ke ACT itu tidak hanya dari kalangan orang mampu, bahkan dari rakyat kecil, kemudian juga bukan hanya dari pihak-pihak umum, bahkan sampai jemaah masjid. Itu mengumpulkan bantuan karena meyakini dananya itu akan disalurkan kepada yang membutuhkannya. Nah, kalau kemudian terjadi penyelewengan ya untuk kepentingan pribadi atau yang lain, saya kira ini adalah tindakan yang tidak terpuji dan itu jelas mengkhianati niat dari para penyumbang
dan ini jelas tindakan melanggar hukum. Karena itu terhadap oknum yang melakukan penyimpangan dana ACT itu saya setuju terhadapnya dilakukan penegakan hukum. Baik Romo, lalu bagaimana dengan adanya keterlibatan BNPT dan Densus 88? Karena PPATK ini memberikan laporan kepada dua lembaga tersebut. Nah, apakah hal ini mengindikasikan adanya aliran dana untuk aksi terorisme? Nah, ini yang saya tidak mengerti ya, bahwa dugaan terorisme ini sudah melebar kemana-mana ya. Kemarin disebut pesantren ya, kena dampak aliran terorisme, perguruan tinggi kena terorisme, bahkan ada tokoh mengatakan sampai anak TK pun sudah mendapat suntikan pemahaman terorisme. Nah, ini ACT yang jelas-jelas memberikan bantuan, bahkan korban the real teroris itu Palestina itu kan korban the real teroris. Ini malah diduga terorisme. Saya mensinyalir seperti ini, sewaktu saya di Sukoharjo, itu Densus juga memasukkan indikasi memberikan bantuan ke Palestina itu yang dilakukan oleh dokter yang ditembak oleh Densus itu sebagai gerakan terorisme. Dan saya protes. Kalian ini bagaimana? Membantu korban pembantaian the real teroris, yakni Palestina, kalian sebut teroris. Ini anggapan yang sangat keliru. Saya ingin itu dihapus. Dan waktu itu Kepala Densus, Saudara Martinus, minta maaf. Ya, minta maaf. Dia hanya mengatakan ini membuktikan bahwa Dr. Sunardi ini aktif memberikan bantuan sampai ke luar negeri. Itu tidak ada kaitannya dengan terorisme, saya katakan. Nah, maka waktu itu Komandan Densus minta maaf. Nah, kalau ini juga karena kaitannya membantu korban-korban pembantaian the real teroris Israel terhadap warga Palestina, dikaitkan itu dengan gerakan terorisme, saya khawatir bahwa BNPT dan Densus ini ingin mengeneralisir ya, siapa saya membantu korban-korban yang Islam itu disebut sebagai kaitannya sebagai teroris. Saya khawatir mereka ini juga ada jaringan dengan teroris yang sebenarnya. Yang ini sangat membahayakan saya kira. Kalau sudah sampai ke taraf itu, kita inginkan Densus ini harus dibubarkan. Karena membahayakan bagi kerukunan umat beragama di Indonesia. Ini kan ACT juga sudah dicabut nih Pak izinnya oleh Kemensos nih. Kalau tanggapannya sendiri itu bagaimana? Apakah nantinya ACT ini sudah akan vakum untuk menggalang dana kemanusiaan? Ya, kalau memang Densus mencabut izinnya, Densus harus menjelaskan kenapa itu dicabut. Kalau dicabut karena dugaan Palestina, paparkan dulu keterlibatannya. Jangan dengan dugaan kemudian menghentikan aliran dana dari umat yang ingin membantu mereka yang membutuhkannya, terutama umat Islam Palestina yang terus-menerus tidak pernah disebut dibantai oleh teroris. Tapi justru sekarang mengarah pada siapa membantu Palestina disebut teroris. Saya kira ini harus dihentikan. Ya, kalau udah sampai ke tahap ini saya kira Densus ini perlu dibubarkan karena membahayakan bagi keberlangsungan kerukunan kehidupan berbangsa dan juga mengancam kesatuan warga negara Indonesia. Baik, terima kasih Romo. Baiklah, demikian hasil perbincangan saya dengan Romo Muhammad Syafi'i. Saya Fitan Onila melaporkan, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17.
Kembali di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami, Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online hari ini. Yaitu berita pertama terkait dengan kenaikan tarif ojek online. Baik pemirsa, di sini sudah ada beberapa portal media online yang membahas terkait dengan Kementerian Perhubungan telah menerbitkan regulasi yang mengatur tarif layanan transportasi ojek online atau ojol yang akan efektif naik pada 14 Agustus 2022. Kenaikan tarif layanan ojol tentunya harus dibarengi dengan peningkatan standar pelayanan. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengingatkan agar aplikasi ojol untuk meningkatkan pelayanan seiring dengan tarif yang mengalami penyesuaian atau kenaikan tarif. Lasarus menyoroti kenaikan tarif jasa ojol pada zona 2, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang cukup signifikan. Lasarus menilai kenaikan biaya ojek online di zona 2 tentunya akan berdampak pada bertambahnya beban ongkos transportasi masyarakat pengguna aplikasi ini, khususnya untuk kalangan menengah ke bawah. Dan pemirsa, di sini hal senada juga diungkap oleh anggota Komisi 5 DPR RI, Suryadi Jayapurnama. Ia mendorong agar biaya sewa aplikasi diturunkan. Ia mengatakan biaya sewa aplikasi sebesar 20% dinilai sangat besar, mengingat perusahaan aplikasi memiliki jutaan orang mitra pengemudi. Suryadi mendorong agar biaya sewa aplikasi ini dievaluasi dan juga segera diturunkan. Dan pemirsa, Suryadi juga berharap dengan adanya kenaikan tarif ini, maka perusahaan aplikasi dapat terus meningkatkan standar pelayanan dengan terus memberikan jaminan keamanan dan keselamatan terhadap pengguna. Baik pemirsa, itu tadi informasi terkait dengan ojol, dan kita beralih ke informasi selanjutnya yang juga menjadi sorotan media online hari ini, yaitu terkait dengan DPR RI yang meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap realisasi kuota BBM bersubsidi. Di sini juga sudah ada beberapa portal media online yang membahas terkait dengan anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto meminta Pertamina membuka data realisasi kuota BBM bersubsidi tahun 2022. Sebab dia mengaku heran beberapa minggu belakangan masyarakat melaporkan banyak SPBU yang tidak melayani pembelian BBM bersubsidi dengan alasan habis. Padahal kuota Pertalite untuk tahun 2022 adalah sebanyak 23 juta kiloliter. Sedangkan untuk kuota solar tahun 2022 adalah sebesar 15 juta kiloliter. Karena itu Mulyanto meminta Pertamina menjelaskan secara gamblang kepada DPR kondisi cadangan BBM bersubsidi yang sebenarnya. Jangan sampai masyarakat berspekulasi macam-macam sehingga menimbulkan gejolak yang mengkhawatirkan. Sementara itu anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan bahwa subsidi listrik dan BBM harus tepat sasaran sehingga persoalan hulu subsidi yaitu masalah data penerima harus segera diselesaikan. Menurutnya upaya agar penerima subsidi tepat sasaran maka harus ada basis data yang akurat dan aktual, serta terintegrasi dengan basis data penerima bantuan dan jaminan sosial. Dan pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini mengenai Komisi 5 yang menanggapi kenaikan tarif ojek online, juga DPR RI yang meminta pemerintah perketat pengawasan terhadap realisasi kuota BBM bersubsidi. Kembali ke rekan Diva. Terima kasih Alfat yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu, terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.